Teman-teman semua, saat ini saya berada di Hotel JW Marriott ya, untuk ngopi bareng YouTuber pemula. Apa saja nanti yang akan kita kopikan bersama atau kita akan ngopi bareng seperti itu. Siapa saja ataukah aneh kan? Kira-kira siapa ya yang saya ajak ngopi bareng? Seperti itu. Ya, ini saya nunggu sebetulnya untuk di cek temperature, tapi kok belum datang. Begini. Ini. Good morning sir. Yeah. How are you sir? Thank you so much. Marina Kitchen open? Marina Kitchen, which is keep Open. going down the corridor Yes, there. yes, We thank just wait at the ending of White Trend and go Yeah. up to the front door. Thank you so much. Ya, ya. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Di sini juga kita harus cek dulu temperatur kita. Kemudian selain itu juga harus tetap menggunakan masker. Ya. Saya akan jalan ke arah Marina Kitchen untuk ngopi seperti itu. Ini juga fasilitas gym sudah mulai dibuka, fitness center ya, seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment and share di channel saya. So supaya bisa dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya sehingga bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, ayo kita ke kopi. Order kopi ya. Thank you teman-teman semua. Saya sudah nyampe di Marina Kitchen. Saya akan order satu makanan. Ya, saya reservasi dulu. Mungkin cek temperature. Need to take temperature? Ya, saya sudah sampai di coffee table ya. Ini namanya Marina Kitchen. Ya. Bisa saya tunjukkan. Ini kopi. Ya. Siapa sebetulnya yang saya ngajak bareng untuk ngopi? Ternyata begini deh ya teman-temannya semuanya. Sebenarnya sebelumnya perkenalkan nama saya dulu. Saya adalah Sri Haryanti. Di konten saya di YouTube saya channel itu Sri Haryanti. Ya, ada SPD belakang karena memang saya lulusan sarjana pendidikan ya, seperti itu. Bukan mau pamer atau apa, tapi untuk memudahkan sebenarnya untuk dokumentasi saya di situ sehingga tidak bertele-tele nantinya. Ya, oke, baiklah. Kenapa saya Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu kopinya ya, enak atau enggak? Kenapa saya mau bikin konten tentang ngopi bareng saat ini ya? Sebetulnya ide itu sempat tercurah di pikiran saya itu tadi malam. Sekitar jam 2 malam, saya tuh kebetulan melihat salah satu karena kebetulan di YouTube ini kan saya adalah ngefan banget sama Meridiana channel sebetulnya seperti itu. Nah, di salah satu ini saya di salah satu teks ya, saya kan komen di tempat Miss Maria tentang Ariel ya, karena memang saya ngefan banget sama Noah, khususnya Ariel ya, seperti itu. Saya memang di situ teks pakai bahasa Inggris. Ada salah satu subscriber daripada Miss Mary mengatakan bahwa bahasa Inggris saya tuh buruk banget seperti itu. So saya tidak mereply balik karena apa? Ya saya mengakui saya nggak perfect dalam bahasa Inggris.
Karena sebenarnya kalau dilihat dari segi sejarah pendidikan, segi dari saya lulusan sarjana bukan dari bahasa Inggris ya teman-teman. Kita tahu sendiri, saya mengambil jurusan sejarah, pendidikan sejarah ya, untuk S1-nya seperti itu. Nah, sementara kenapa saya bisa bahasa Inggris walaupun mungkin masih belepotan orang Jawa bilang, atau masih amburadul, atau masih sangat it's not perfect like Oxford, atau mungkin seperti ya British atau American accent seperti itu, karena kita orang Jawa ya, orang Indonesia. So basically memang dialek ataupun mengikuti lidah kita itu masih di sini seperti itu, masih ada di, nggak bisa hilang begitu saja. Apakah saya marah? Oh tidak, justru saya sangat bersyukur sekali karena memang di dunia YouTube ini, di dunia sosial media ini memang kita harus ready ya dengan kritikan itu, yang positif maupun yang negatif, karena itu sebagai barometer ya. Terus terang, kenapa saya menggunakan bahasa Inggris? Karena memang kebiasaan saya di sini bekerja ya, itu hampir 24 jam menggunakan bahasa Inggris. Di Hong Kong ya, saat ini saya posisi di Hong Kong, bukan menggunakan bahasa Kantonis atau bahasa Indonesia, sehingga memang sering mix bahasa saya seperti itu. Nah, automatically kita bicara ataupun menulis pun sering seperti itu. So sekarang saya pikir seluruh, hampir mayoritas ya, 50% saya katakan, orang Indonesia pun tidak 100% menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan ya, semuanya sudah mix. Bahkan televisi channel ataupun apa namanya berita-berita pun CNN atau apa, kadang bahasa mereka pun tidak terlalu EYD, juga dengan konten modern yang paling tidak sudah tercampur. Sebagai contoh nih, saya mau jalan ke sana, by the way, on the way kan, seperti itu. Sebenarnya ini sudah tercampur dengan bahasa Inggris. Jadi maaf sekali kalau yang ada di Miss Mary Riana itu, saya lupa namanya juga, dia mengatakan bahwa bahasa Inggris saya itu rip gitu. It's okay, it's no problem, I understand. Toh Anda pun belum tentu sempurna bahasa Inggrisnya, kan seperti itu. Saya juga ingin tahu apakah Anda itu lulusan dari Oxford atau American atau British student, saya tidak ngerti ya. So anyway, thank you for your terima kasih atas kritikannya. Dan terus terang teman-teman, saya di YouTube ini masih pemula banget ya. Umur saya di YouTube ini baru 1,5 bulan ya, karena sebenarnya untuk penggunaan YouTube secara apa namanya, kita kan begitu YouTube keluar kan, kita sudah selalu mendengarkan musik ataupun apa ya, acara televisi, bahkan saya mengikuti Metro TV maupun Kompas TV kan yang ada di YouTube channel, ataupun Ustadz Abdul Somad dan sebagainya, para legendaris kiai besar kan, doa-doa dan sebagainya, karena kita seorang muslim seperti itu. Bahkan kita pun mendengarkan motivator-motivator seperti Jack Ma dan beberapa besar motivator leader besar yang ada di luar negeri sana, seperti itu kita selalu mendengar itu. Dan bahkan kita mengikuti acara-acara besar pun dengan menggunakan YouTube channel. Oke? So intinya sebetulnya kalau ide sendiri di YouTube channel ini, saya terima kasih banget kepada Miss Solihatin ya, Nima Solihatin, yang beliaulah yang sebetulnya memberikan ide saya untuk membuka YouTube. Mbak Sri, kenapa nggak buka YouTube channel aja, seperti itu. Nah, waktu itu saya sempat oke. Terus sempat berpikir nanti dulu, karena apa ya, karena saya berpikir apa namanya, saya belum siap waktu itu. Tapi kemudian saya pikir kembali, saya adalah orang yang suka banget dengan vlog, video, ataupun pengambilan gambar. Memang itu sudah saya jalankan dari saya kuliah, seperti itu. So di kamera saya pun, di memory card saya maupun mobile phone iPhone saya itu hampir lebih berapa ribu, bahkan berapa juta video. Nah seperti itu. Jadi ada baiknya kalau seandainya nggak saya abadikan, gimana? Karena kalau untuk Facebook, Instagram kan kapasitasnya hanya sedikit kan, seperti itu.
Lagian saya juga di bisnis ya, sehingga memang perlu presentasi, demo produk, atau mungkin perlu seminar yang harus saya abadikan, nah seperti itu. Makanya teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana raw video saya itu adalah video yang saya belum tahu cara update atau upload di YouTube channel, sehingga pengambilan gambarnya masih berdiri, tidak miring kan begitu, tidak posisi tidur. Anyway, itu adalah cerita sedikit. Jadi saya pertama upload video saya itu tanggal 29 Juli 29 Juli ya kalau nggak salah 2020. Jadi akhir bulan Juli, karena saya kontennya 5 Juli waktu itu. Thank you Miss Gina Cortez, you are in my inspire also in YouTube. Dan Mbak Didit sekali lagi ya, seperti itu. So kemudian begitu saya buka YouTube, saya pun sangat terinspirasi sekali dengan para YouTuber ya, seperti JF Jun di sana, Londo Kampung ya, kemudian apa namanya ini, Gondrong Labanan itu ya, yang ada di daerah pedalaman pemancingan itu ya. Saya juga lihat motivasi beliau, dan saya pun seseorang yang mengagumi juga para artis ya, seperti Raffi Ahmad, Kak Embong ya, dan juga bos saya adalah orang yang ngefan banget sama Atta Halilintar, termasuk Gen Halilintar temenan. Dan juga saya juga buka lihat channelnya Mr. Sandiaga Uno seperti itu, karena memang saya ngefan sama beliau gitu. So intinya luar biasanya di YouTube ini adalah ini teman-teman, dia itu seorang zero, tapi banyak juga teman-teman yang menjadi hero dengan YouTube ini, seperti Mr. Vincent Raditya, Kapten Vincent ya, beliau juga udah very amazing banget ya di YouTube itu, para YouTuber. Bahkan saya pun pengagum, semalam saya lihat curhatnya siapa namanya, Mr. Deddy Corbuzier ngasih podcast ke Pak Dul kalau nggak salah, Pak Dul ya, itu saya juga lihat sempat seperti itu. Jadi intinya di YouTube ini kita bisa berkreasi dan berkembang siapapun ya. Ternyata kita baru melangkah pun challenge sudah menghadap di depan mata kita, tapi kita harus tetap semangat dong gitu. Apapun kondisinya, kadang kita post sesuatu belum tentu teman bisnis kita menyukai, belum tentu keluarga kita liking kita punya channel ataupun visiting, boro-boro visiting, melihat saja mungkin hanya di scroll up seperti itu. So bagi untuk YouTuber pemula seperti saya, tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena ini bukan masalah kita mau mendapatkan uang dari YouTube, itu adalah lain cerita ya. Tapi yang jelas di YouTube ini kita bisa mengembangkan kreasi kita ya, momen-momen kita yang tidak bisa terulang. Itu loh kenapa saya berada di YouTube channel itu. Karena banyak sosial media juga, seperti saya juga punya Instagram, Facebook, maupun sosial media yang lain. Bahkan saya banyak jaringan luar negeri teman-teman melalui sosial media ya, teman-teman saya di Israel, di Amerika Serikat ya, kemudian di banyak sekali teman-teman saya dari sosial media di Kanada ya, di Berlin, Australia ya, pokoknya ada di 5 benua seperti itu. Bahkan di Afrika, di pedalaman Maldives dan sebagainya, bahkan di Peru. Nah ini kenapa sekarang saya juga punya ide yang dikasih dari Mbak Titin itu untuk bisa buka YouTube channel sendiri. Bukan masalah keuangan, kita untuk keuangan itu sesuatu yang kita bekerja pun sudah mendapatkan uang kan, seperti itu, mendapatkan hasil, apalagi kita juga punya bisnis kan seperti itu. So anyway, ini adalah ngopi bareng saya pagi ini, dan saya adalah seorang yang untuk Hong Kong ya. Salam sukses juga untuk keluarga Nikmatul Rosidah ya, yang amazing juga, inspirasi saya sekali. Mbak Isa yang di Taiwan, Mbak Meme yang ada di Hong Kong, terus kemudian Mbak Tina ya di mana ini, pengagum berat juga saya di sana itu, Tina XL dengan Mas Magalanya seperti itu. Saya lihat channel-channel beliau ya, mengikuti. Kemudian Miss Kakak Sri yang ada di Malaysia, dan saya juga mengikuti channel
thank you so much. Yes, thank you so much. Ini apa namanya Dawa TV dan juga bertanya. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel saya.